Itu saya berasal dari keluarga Katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah Katolik, saya masuk Universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat Muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu, berdampingan, bersama, nggak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikit pun. Karena saya tahu sebagai minoritas kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya masih kecil begitu, kan dari dulu kita hanya punya TVRI ya. Tolong jangan ditanya tahunnya. Waktu masih kecil gitu, terus selalu ada azan maghrib di TVRI. Saya almarhum itu selalu mengatakan besar, termasuk besarkan mic saya, besarkan volumenya. Televisi itu, ibu saya mengatakan kita nggak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki, dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga, Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi selama ini sama sekali tidak merasakan sebagai bagian dari minoritas, begitu ya? Justru merasa dijaga oleh... Saya merasa begitu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini seperti itu dirasakan. Ya, jadi begini, dengan era sosial media, kita mendengar banyak, oh ada begini, ada begitu. Buat saya, kita menyaring sendiri gitu. Mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar. Buat saya begini, setiap agama pasti ada orang ngaconya, Pak Menteri. Mau agama apapun itu, pasti nggak mungkin apakah itu orang Kristen, apakah orang Katolik, apakah itu umat Muslim dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan tentang agamanya, ini tentang pemeluk agamanya, dan itu bisa saja berbeda satu sama lain. Buat saya, kalaupun ada seperti itu di sosial media, itu biasa saja. Itu tidak mengganggu pandangan saya dan penghormatan saya pada umat Muslim pada umumnya. Dan saya mau bilang begini, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selama 20 tahun reformasi, dari masa Orde Baru yang tadi diceritakan oleh Gusmus masuk ke era reformasi saat ini, kita punya banyak PR, kita punya banyak kendala. Tetapi selama 20 tahun ini, Indonesia telah membuktikan sebagai contoh masyarakat Muslim dengan sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Dunia harus belajar dari umat Muslim Indonesia. Dan Rosi, itu membanggakan sekali. Apakah dengan demikian fenomena yang terjadi di sosial media kita belakangan ini, yang seringkali kita temui ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya lah, yang terlalu hitam putih, mudah menyalahkan, bahkan atas nama agama lalu kemudian merendahkan sesamanya misalnya, seperti itu sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Apakah itu
merepresentasikan, mewakili bangsa kita secara keseluruhan, atau itu hanya sosial media yang tidak bisa dimaknai mewakili. Jadi bagaimana itu melihatnya? Bahwa kita harus waspada, ya. Bahwa kita harus bahwa kita tidak bisa memandang remeh, itu ya. Tapi bahwa kita harus membesar-besarkan, bahwa kita kemudian harus paranoid, menurut saya tidak. Media dalam hal ini haruslah menjadi corong untuk nilai-nilai ajaran agama yang baik dan menjadi panggung untuk ulama-ulama seperti Gusmus yang terus-menerus mengedepankan nilai-nilai Islam yang menjadi rahmat bagi semua makhluk. Jadi bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus ya tidak menganggap remeh, ya. Tapi menurut saya kita tetap harus mengedepankan yang mayoritas yang lebih baik itu, Pak Menteri. Baik, terima kasih Mbak Rosi.